Nah, jadi di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan materi kita ya, eksplorasi 1.5. Sekarang kita akan mencoba untuk menyelidiki ya, apakah pada komposisi fungsi itu berlaku sifat komutatif. Nah, intinya di situ. Oh ya, apa sih yang dimaksud dengan sifat komutatif? Nah, sifat komutatif itu gampangannya begini. Kalau misalkan kita mau mengalihkan bilangan ya, taruhlah 3 kali 2. Nah, ini akan sama dengan 2 kali 3. Jadi sekalipun urutannya dibalik, hasil akhirnya tetap sama. 3 kali 2 itu ya 6, 2 kali 3 itu ya sama dengan 6. Artinya kalau pada bentuk perkalian ya, ini pasti berlaku sifat komutatif. Demikian juga pada bentuk penjumlahan ya. Jadi kalau saya punya 2 ditambah 3, itu pasti sama dengan 3 ditambah 2. Kemudian kalau pada bentuk pembagian ya, misalkan 6/3. Nah, ini tentu saja tidak sama dengan 3/6, ya kan? 6/3 itu 2, 3/6 itu setengah. Berarti kalau pada bentuk pembagian ya, ini tidak berlaku sifat komutatif. Demikian juga kalau pada bentuk pengurangan. Ya, saya pikir ini sudah jelas ya, Dek ya. 3 dikurang 6 tidak sama dengan 6 dikurang 3. Nah, selanjutnya bagaimana dengan komposisi fungsi? Jadi misalkan kita mau mengkomposisikan fungsi fx dan gx. Apakah f bundaran g itu kira-kira sama dengan g bundaran f? Nah, nanti ini yang kita selidiki ya. Baik, sekarang kita masuk ke contoh kasus yang pertama. Selidikilah apakah harga setelah diskon 25% dilanjutkan dengan diskon 20%. Sama dengan harga setelah diskon 20% dilanjutkan dengan diskon 25%. Jadi urutannya dibalik ya. Apakah berlaku sifat komutatif dalam komposisi fungsi ini? Jadi kalau digambarkan nanti kira-kira seperti ini. Misal harga awal sebuah produk itu X ya. Kemudian harga awal ini dikenai diskon 25%. Berarti ini saya tuliskan aja ini, diskon 25%. Nah, kemudian harga yang sudah terdiskon 25% ini didiskon lagi. Ya, Dek ya. Diskonnya 20%. Maka nanti akan muncul harga akhir. Nah, kita misalkan ini Y1. Ya, ini alternatif yang pertama. Lah, alternatif yang kedua, misal harga awalnya adalah X ya. Kemudian sekarang dibalik ini urutannya. Ya, kalau tadi didiskon 25%, sekarang dibalik. Diskonnya 20%, kemudian didiskon lagi 25%, maka nanti akan muncul harga akhir ya, kita misalkan Y2. Nah, nanti kita periksa apakah Y1 itu sama dengan Y2. Kalau Y1 sama dengan Y2 ya berarti berlaku sifat komutatif. Kalau tidak sama ya berarti tidak berlaku sifat komutatif. Kira-kira seperti itu cara berpikirnya ya. Oke, sekarang kita akan hitung terlebih dahulu untuk Y1. Jadi, harga mula-mula X dapat diskon 25%, berarti harganya turun. Ya, Dek ya, menjadi berapa? Menjadi 75% X. Atau kita tulis 0,75X ya. Kemudian didiskon lagi 20%, maka nanti akan muncul harga akhir Y1 ya, kalau diskonnya 20%. Dari 0,75X sekarang menjadi 80% ya, kali 0,75X. Atau bisa kita tulis 0,75X ini kita kalikan dengan 0,8 ya. Jadi kalau diskonnya 20%, maka harganya tinggal 80%. 80% desimalnya 0,8. Maka kalau yang masuk itu 0,75X, yang keluar menjadi 0,75X kali 0,8. Nah, ini adalah Y1. Ya, sekarang bagaimana dengan Y2? Harga yang masuk adalah X. Ya, ini sebelum diskon. Kemudian dikenai diskon 20%. Berarti harga yang keluar ya sekarang menjadi turun menjadi 80% kali X atau 0,8X ya. Kemudian didiskon 25%. Nah, yang masuk kan 0,8X. Berarti yang keluar itu adalah harga akhirnya, yaitu Y2. Ya, sama dengan 0,8X kali
berapa? 0,75. Nah, mungkin ini nggak kelihatan ya. Oke, saya pakai warna merah aja ya, supaya kelihatan. Nah, jadi Y2 itu akan sama dengan 0,8X kali 0,75. Jadi diskon 20%, didiskon lagi 25%. Harga akhirnya adalah 0,8 kali X kali 0,75. Nah, selanjutnya kita periksa apakah Y1 ini sama dengan Y2. Ya, ingat, kalau pada bentuk perkalian, ya ini berlaku sifat komutatif, berarti dibolak-balik itu hasilnya pasti sama. Berarti kalau Y1 itu 0,75 kali X kali 0,8, lalu kalau Y2 itu 0,8 kali X kali 0,75, maka Y1 itu pasti sama dengan Y2. Ya. Nah, kalau Y1 sama dengan Y2, maka pada contoh kasus yang pertama ini berlaku sifat komutatif. Ya, paham ya? Oke, sekarang kita ke contoh kasus yang kedua. Selidikilah apakah harga setelah diskon 25% dilanjutkan dengan potongan harga Rp15.000 sama dengan harga setelah dipotong Rp15.000 dilanjutkan dengan diskon 25%. Apakah di sini berlaku sifat komutatif ya dalam komposisi fungsi ini? Nah, kita akan hitung lagi ya. Jadi alternatif yang pertama, harga mula-mula X ya, kemudian didiskon berapa? 25%. Kemudian setelah didiskon 25%, dipotong harganya. Ya, ada potongan Rp15.000. Maka nanti akan keluar atau akan muncul harga akhir ya. Kita misalkan Y1. Ini adalah alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua, ini ditukar tempat, gitu ya. Jadi harga mula-mula X. Kemudian kalau tadi didiskon dulu, sekarang dipotong dulu. Nah, potongannya tetap ya sama, yaitu Rp15.000, baru didiskon 25%. Nanti akan muncul harga akhir Y2 ya. Baik, kita akan hitung Y1 dulu ya. Mula-mula harganya X, diskon 25%, maka harganya turun ya menjadi 75% X atau 0,75X. Kemudian ini dipotong 15.000, maka Y1 sama dengan 0,75X dikurangi Rp15.000 ya. Sekarang alternatif yang kedua. Harga mula-mula adalah X dipotong Rp15.000. Berarti di sini X dikurangi 15.000 ya. Kemudian setelah dipotong 15.000 ya, ini didiskon 25%, berarti nanti akan muncul harga akhir yaitu Y2 sama dengan X dikurangi 15.000 dikalikan dengan 0,75 ya, potongannya diskonnya 25%. Berarti harganya sekarang tinggal 75% ya. Nah, masukannya ya itu adalah X dikurang 15.000, makanya di sini X dikurang 15.000 dikalikan 0,75. Jadi ini bayangkan semacam mesin fungsi ya, seperti yang sudah kita bahas di video materi sebelumnya. Oke, selanjutnya ini kita kali masuk ya. Nah, X kali 0,75 ya berarti 0,75X. Kemudian ini 15.000 ya kali 0,75. Nah, sekarang kita periksa apakah Y1 ya ini sama dengan Y2. Nah, jelas ini beda ya. Kalau Y1 kan 0,75X dikurangi 15.000. Sementara kalau Y2 0,75X dikurangi 15.000 kali 0,75. Nah, berarti kan Y1 tidak sama dengan Y2. Ya kan? Nah, karena Y1 ini tidak sama dengan Y2, maka di contoh kasus yang kedua ini tidak berlaku sifat komutatif. Karena kalau dibalik ya hasilnya itu berbeda. Berarti tidak berlaku sifat komutatif. Ya, paham ya?
Baik, sekarang kita lanjutkan ke contoh kasus yang ketiga. Sekarang perhatikan tiga fungsi di bawah ini, yaitu kita punya fx, gx, dan hx. Tentukan domain dan range dari masing-masing fungsi. Domain itu berarti daerah asal, ya. Range itu adalah daerah hasil. Atau kalau di sini ada kurvanya, nah ini kebetulan sudah saya buatkan kurvanya ya Dek ya. Domain nanti yang kita cek itu adalah nilai pada sumbu X. Sementara kalau range nanti yang kita cek adalah nilai pada sumbu Y ya. Untuk fungsi yang kiri ini adalah fx ya. Kemudian untuk kurva yang tengah ini gx, yang kanan ini adalah hx ya. Nah, untuk domainnya. Untuk domain bagi fungsi fx adalah seluruh bilangan ya. Berarti di sini ditulis dalam bentuk imbunan x di mana x merupakan elemen bilangan real ya, dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga ya, mau bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan positif, bilangan negatif ya, itu adalah domain bagi fungsi fx karena ini bentuknya penjumlahan biasa ya, 2x plus 1. Untuk range-nya juga sama ya, dari minus tak terhingga ya di bawah sana, sebab ini kalau diteruskan nah ini kan naik ke atas, ini turun ke bawah ya kan, ini saya potong aja. Nah, maka ini dari minus tak hingga ya di bawah sana sampai plus tak terhingga itu adalah range-nya. Maka bisa ditulis range sebagai fungsi fx adalah himpunan y di mana y merupakan elemen bilangan real. Kemudian untuk y sama dengan gx ya, domainnya itu adalah dari x minus tak terhingga sampai plus tak terhingga. Berarti ditulis dalam bentuk himpunan ya. Himpunan x di mana x merupakan elemen bilangan real. Sementara untuk range-nya yang paling kecil ya, nilai y-nya itu sama dengan 4. Nah, ini parabola terbuka ke bawah ya. Berarti istilahnya ini adalah titik minimumnya. Nah, nilai minimumnya sama dengan 4. Maksimumnya plus tak terhingga. Berarti dari 4 sampai tak hingga. Nah, maka dalam bentuk himpunan ya, range sebagai fungsi gx adalah himpunan y di mana y lebih dari atau sama dengan 4, y merupakan elemen bilangan real. Kemudian untuk fungsi hx ya, di sini domainnya itu adalah himpunan x di mana x tidak boleh sama dengan negatif 1. Nah, ini harus dikoreksi nih ya, maaf ini saya keliru nulis ini ya. Jadi himpunan x di mana x tidak sama dengan negatif 1, x merupakan elemen bilangan real. Nah, kenapa kok x-nya tidak boleh sama dengan negatif 1? Kalau x-nya itu kita paksa sama dengan negatif 1, maka hx tidak punya nilai, tidak terdefinisi ya. Jadi kan kalau misalkan x-nya sama dengan negatif 1 ya, berarti h min 1 itu sama dengan 1 per negatif 1 plus 1. Ini sama dengan 1 per 0. Lah 1 per 0 ini tidak punya nilai, alias tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Untuk membuktikan, adik-adik silakan coba dihitung dengan menggunakan kalkulator ya. Jadi 1 dibagi dengan 0 itu hasilnya adalah E. Nah, itu error. Artinya tidak ada hasil, tidak terdefinisi. Maka untuk domain ya, khusus untuk bentuk pecahan seperti ini, yang menjadi perhatian kita itu adalah segala sesuatu yang ada di bawahnya tanda per. Ini tidak boleh 0, prinsipnya di situ. Jadi kalau X plus 1 tidak boleh sama dengan 0, maka X tidak boleh sama dengan negatif 1. Sehingga di sini domainnya adalah himpunan X ya, di mana X tidak boleh sama dengan negatif 1, X merupakan elemen bilangan real. Jadi bilangan berapapun boleh kecuali negatif 1. Nah, kira-kira seperti itu pemahamannya ya. Untuk range-nya kalau kita amati dari grafik ya, itu merupakan himpunan Y di mana Y tidak boleh sama dengan 0 ya, tidak mungkin sama dengan 0, Y merupakan elemen bilangan real. Nah, jadi tidak mungkin hasilnya itu sama dengan 0 ya. Ini kalau misalkan kita perpanjang ya Dek ya, ini tidak mungkin berpotongan dengan sumbu X ya. Jadi kalau berpotongan dengan sumbu X berarti Y-nya kan sama dengan 0. Nah, ini tidak mungkin berpotongan dengan sumbu X ini juga ya. Dengan kata lain, Y-nya itu tidak mungkin sama dengan 0. Kira-kira seperti itu maksudnya ya. Baik, sekarang kita lanjutkan dulu. Dengan informasi tentang domain dan range dari masing-masing fungsi, selidiki apakah komposisi-komposisi di bawah ini merupakan fungsi ya.
Ingat, di video bagian yang pertama kita telah membahas bahwa yang namanya relasi itu belum tentu fungsi, ya, tetapi yang namanya fungsi itu pasti relasi. Masih ingat syaratnya relasi dikatakan sebagai fungsi? Tentu masih ingat ya. Jadi sebuah relasi dikatakan sebagai sebuah fungsi itu ketika seluruh anggota domain, ya, itu terdefinisi pada daerah kodomain. Atau dengan kata lain, seluruh elemen pada domain itu terpetakan pada daerah kodomain, punya pasangan di daerah kodomain. Nah, kira-kira seperti itu. Kita baru bisa mengatakan sebuah relasi itu sebuah fungsi. Atau kalau digambarkan kira-kira seperti ini. Nah, misalkan ini adalah himpunan domain ya. A. Kemudian ini adalah himpunan kodomain. Ini misalkan B. Di sini ada elemen 1, elemen 2, elemen 3 ya. Kemudian ini elemen 1, elemen 2, elemen 3. Nah, kalau misalkan bentuk relasinya seperti ini. Nah, oke, seperti ini ya. Maka ini disebut sebagai fungsi. Ya, ini disebut sebagai fungsi. Tetapi kalau ini saya hapus, nah, ya ini saya hapus, ini juga saya hapus ya. Maka ini bukan merupakan fungsi karena ada satu elemen pada daerah domain, ya, ini kan domain yang tidak punya peta, tidak punya teman pada daerah kodomain. Jadi ini bukan fungsi. Ya, silakan dicoba dicek lagi di video kita bagian yang pertama ya. Videonya ada di playlist ya. Silakan dicermati di playlist. Link playlist ada di bawah di deskripsi dari video kita kali ini. Baik, di sini ada berapa komposisi ini? 1 2 3 4 5 6. Ya, kita akan cek semuanya apakah komposisi-komposisi ini merupakan fungsi. Kemudian ini adalah domain dan range bagi masing-masing fungsi ya. Nah, kemudian ini ada sedikit koreksi ya. Ini bukan X tidak sama dengan 1, melainkan X tidak sama dengan negatif 1 ya. Nah, sebenarnya syarat sebuah komposisi ya itu dikatakan atau merupakan fungsi itu kalau memenuhi syarat seperti ini. Jadi range fungsi yang kanan ya itu merupakan himpunan bagian atau sama dengan domain dari fungsi yang kiri. Ya, ini diingat-ingat, boleh dihafalkan ya. Jadi range fungsi yang kanan itu merupakan himpunan bagian atau bahkan sama persis ya seperti domain di fungsi yang kiri. Kalau sama berarti elemen range fungsi yang kanan itu sama persis seperti elemen dari domain fungsi yang kiri. Ya, coba kita aplikasikan di komposisi fungsi yang pertama ya. G bundaran F. Nah, ini G bundaran F. Berarti range fungsi yang kanan itu adalah range dari fungsi F. Ya. Range dari fungsi F adalah himpunan Y di mana Y merupakan elemen bilangan real. Berarti ini seluruh bilangan. Ya deh ya, mau bilangan bulat, bilangan pecahan, termasuk 0 ya. Bilangan positif, bilangan negatif itu adalah range dari fungsi fx. Nah, kalau G bundaran F itu kan sebenarnya hasil pemetaan fungsi fx ya, itu yang dimasukkan ke fungsi gx. Nah, jadi range dari fungsi fx itu yang menjadi masukan bagi fungsi gx. Ya. Lah, domain bagi fungsi gx itu adalah sama kebetulan. Jadi seluruh bilangan real. Berarti syarat ini terpenuhi. Ya. Range fungsi yang kanan ini sama dengan domain fungsi yang kiri. Maka G bundaran F ini jelas merupakan fungsi. Nah, ini saya tulis alasannya ya. Jadi range dari fungsi F ini sama ya dengan domain dari fungsi G. Maka kesimpulannya ini merupakan fungsi. Ya, karena semuanya itu ada petanya. Ya, semuanya ada petanya. Semuanya ada hasilnya ketika dipetakan oleh Gx. Nah, kira-kira begitu pemahamannya ya. Oke, sekarang kita ke komposisi yang kedua. Ini sudah, ini saya beri tanda ya. Sekarang kita ke F bundaran G ya, F bundaran G. Caranya sama. Kita cek ya. Sekarang range dari fungsi Gx. Range dari fungsi Gx berarti yang ini. Y ya lebih dari atau sama dengan 4. Ya, koma Y merupakan elemen bilangan real. Prinsipnya nanti range-nya Gx ini yang kita masukkan ke fungsi fx ya. Nah, domain bagi fungsi fx itu adalah seluruh bilangan. Berarti dengan kata lain, ya Dek ya,
Kalau Y lebih dari atau sama dengan 4 kita masukkan ke fx ya, maka seluruhnya akan punya peta. Nah, maka ini juga merupakan fungsi. Atau kalau kita mengacu ke syarat ya Dek ya, bisa kita tulis begini. Range bagi fungsi Gx itu merupakan himpunan bagian ya dari domain fungsi fx. Maka komposisi f bundaran G ini merupakan sebuah fungsi. Karena seluruhnya terpetakan oleh fx ya. Oke, sekarang kita geser ke f bundaran H ya, f bundaran H. Berarti nanti range dari Hx ya, ini yang dimasukkan ke fungsi fx. Kita cek ya. Range dari fungsi Hx itu adalah seluruh elemen bilangan real ya, seluruh bilangan real kecuali 0. Nah, 0 itu tidak boleh. Ya, itu adalah range-nya. Nah, sekarang kita cek domain dari fungsi fx. Ternyata domainnya adalah seluruh bilangan real. Ya sudah, berarti karena range dari fungsi Hx itu merupakan himpunan bagian dari fungsi fx ya. Nah, ini himpunan bagian dari domain fungsi fx, maka ini juga merupakan sebuah fungsi. Ya. Kita geser ke sebelahnya lagi. H bundaran F ya. Nah, H bundaran F berarti nanti yang dimasukkan adalah range-nya fx dimasukkan ke hx ya. Kita cek range dari fungsi fx itu adalah seluruh bilangan real ya kan. Y merupakan elemen bilangan real. Nah, bilangan real itu berarti termasuk bilangan bulat, bilangan pecahan, 0, bilangan positif, bilangan negatif ya. Itu yang kita masukkan ke fungsi hx. Nah, padahal untuk fungsi Hx tidak boleh masukannya itu negatif 1. Nah, berarti kalau masukannya sampai negatif 1 menyebabkan apa? Menyebabkan tidak bisa didefinisikan, tidak bisa dipetakan oleh fungsi Hx. Sehingga H bundaran F ini bukan merupakan fungsi. Ya, bukan merupakan fungsi. Karena ketika Fx ya nilainya sama dengan -1, nah padahal Hx tidak terdefinisi ketika X-nya negatif 1. Berarti tidak punya peta, tidak punya pasangan. Nah, kira-kira seperti itu alasannya. Maka H bundaran Fx itu bukan merupakan fungsi. Atau kalau kita mengacu ke syarat, ya Dek ya, ini bisa kita tulis range sebagai fungsi Fx, ya. Ini bukan merupakan himpunan bagian dari domain ya bagi fungsi Hx. Nah, kenapa kok bukan himpunan bagian dari domain fungsi Hx? Karena ya range dari fungsi fx itu kan seluruh elemen bilangan real. Nah, sementara domain dari fungsi Hx itu tidak boleh nilainya sama dengan negatif 1. Nah, berarti kan tidak termasuk domain dari fungsi Hx ya kalau range dari fungsi fx ini bernilai sama dengan negatif 1. Nah, maka dituliskan di sini range sebagai fungsi fx ya bukan merupakan himpunan bagian dari domain bagi fungsi hx. Maka ini jelas bukan merupakan fungsi. Ya, paham ya? Sekarang kita ke komposisi selanjutnya yaitu G bundaran H. Nah, G bundaran H. Sama ini cara berpikirnya ya. Jadi, nanti Hx yang kita masukkan ke Gx. Kita cek sekarang. Range dari Hx ya. Itu adalah seluruh elemen bilangan real kecuali 0. Nah, domain dari Gx adalah X merupakan elemen bilangan real. Ya, berarti range dari fungsi Hx ini merupakan himpunan bagian dari domain fungsi Gx. Maka ini jelas merupakan fungsi ya. Sekarang yang terakhir H bundaran G. Nah, H bundaran G. Berarti nanti yang dimasukkan itu adalah range dari Gx dimasukkan ke Hx ya. Range dari fungsi Gx itu adalah seluruh bilangan real ya kecuali di bawahnya 4. Ini kan Y lebih dari atau sama dengan 4. Berarti yang paling kecil itu 4. Nah, di bawahnya 4 ini bukan range dari fungsi Gx ya. Sementara domain dari fungsi Hx itu adalah
seluruh bilangan real ya tidak boleh sama dengan negatif 1. Nah, artinya domain ya, domain range dari fungsi Gx itu juga merupakan himpunan bagian dari domain fungsi Hx. Nah, akibatnya ini jelas merupakan fungsi. Ya, karena seluruhnya itu ada petanya. Ya, seluruhnya ada pasangannya. Kalau dipetakan oleh fungsi Hx. Karena kan kalau Gx ya, range-nya itu lebih dari atau sama dengan 4. Nah, ini lebih dari atau sama dengan 4 berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu yang menjadi input bagi fungsi Hx. Nah, fungsi Hx itu hanya tidak terdefinisi kalau x-nya masukannya itu sama dengan negatif 1. Padahal di sini yang dimasukkan adalah mulai dari 4, ya kan? 4, kemudian 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya, termasuk bilangan pecahannya ya. Itu termasuk range dari fungsi Gx. Maka H bundaran Gx ini merupakan fungsi. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, semoga ini bisa dipahami ya. Jika nanti ada yang belum jelas ya, silakan dituliskan. Yang belum jelas apa, tuliskan di kolom komentar. Sekarang kita lanjutkan ke sini. Mari cek apakah komposisi-komposisi di atas bersifat komutatif. Ya, apakah boleh dibolak-balik. Nah, ini saya tampilkan lagi fungsi fx, gx, dan hx ya. Kita akan cek satu persatu. Yang pertama, G bundaran F. Berarti ini sesuai dengan definisi dari komposisi fungsi ya. Maka nanti yang kita masukkan itu adalah F ya, dimasukkan ke G. Ya, Fx yang dimasukkan ke Gx. Berarti bisa kita tulis ini sama dengan G dalam kurung Fx. Ya, G dalam kurung Fx seperti ini. Atau G dalam kurung Fx-nya adalah 2x plus 1. Nah, Gx-nya itu x kuadrat plus 4. Berarti x-nya Gx itu kita ganti dengan 2x plus 1 kan begitu. Ya kan? Berarti ini akan sama dengan berapa coba? 2x plus 1 kuadrat plus 4. Nah, sampai sini aja nggak apa-apa. Ya. Sekarang kita cek F bundaran G. Nah, F bundaran G berarti selalu yang kita masukkan itu adalah fungsi yang di kanan. Kita masukkan ke fungsi sebelah kirinya. Berarti di sini akan sama dengan F dalam kurung Gx. Ya, F dalam kurung Gx. Fx-nya itu adalah 2x plus 1. Ini saya hapus dulu ya. Jadi Fx-nya itu adalah 2x plus 1. Nah, sekarang X pada Fx itu adik-adik ganti dengan Gx ya, x kuadrat plus 4. Berarti ditulisnya gini, F dalam kurung x kuadrat plus 4. Maka ini akan sama dengan 2 kali dalam kurung x kuadrat plus 4 ditambah 1. Nah, jelas kelihatan bahwa G bundaran F itu tidak sama dengan F bundaran G. Ya, jadi G bundaran F ini jelas tidak sama dengan F bundaran G. Ya, ini nggak perlu kita lanjutkan, tidak perlu kita kerjakan, ini sudah kelihatan. Ya, ini kan 2 kali x kuadrat berarti 2x kuadrat. Coba kalau ini 2x plus 1 di kuadrat, ini kan hasilnya 4x kuadrat. Yang ini 2x kuadrat, yang ini 4x kuadrat, dan seterusnya, dan seterusnya. Pasti nanti hasil akhirnya jelas tidak sama, kan begitu. Ya, oke, sekarang kita cek pertanyaan yang B ya. Sekarang F bundaran H. Nah, berarti yang dimasukkan itu adalah H-nya dimasukkan ke Fx ya. Maka bisa langsung kita tulis F dalam kurung Hx. Atau kalau mau langsung berarti F dalam kurung 1 per X plus 1. Ya, Dek ya. Lah Fx-nya itu 2x plus 1. Berarti 2 ya, 2 kali 1 per x plus 1 berarti bisa kita tulis 2 per x plus 1 ya kan, kemudian ditambah 1. Kemudian kita balik ya, sekarang H bundaran F berarti yang dimasukkan adalah F-nya. Nah, dimasukkan ke Hx, maka ini bisa kita tulis H dalam kurung Fx berarti 2x plus 1. Hx-nya adalah 1 per x plus 1 ya, berarti 1. Lah x di sini ya kita ganti dengan 2x plus 1. Berarti 2x plus 1 ditambah 1.
Nah, ini tanpa perlu dilanjutkan ya pengerjaannya, kita sudah bisa langsung membayangkan. Nah, nanti hasil akhirnya jelas tidak sama antara F bundaran H dan H bundaran F, ya kan? Nah, karena tidak sama berarti tidak berlaku sifat komutatif. Kira-kira seperti itu. Ya, nanti boleh nih ya kalau mau dilanjutkan sendiri, jadi samakan penyebut, nanti hasilnya pasti beda dengan yang di kanan. Jadi F bundaran H ini juga tidak sama dengan H bundaran F ya. Oke, kurang satu pertanyaan lagi. Sekarang kita akan cek G bundaran F. G bundaran H ya. Nah, G bundaran H. Berarti yang dimasukkan adalah H-nya. Dimasukkan ke GX. Maka ini bisa kita tulis sama dengan G dalam kurung. Langsung ya dek ya. HX-nya itu 1 per X plus 1. Berarti G dalam kurung 1 per X plus 1. Nah, GX-nya itu kan X kuadrat plus 4. Berarti X di sini, ini saya hapus saja ya. Ya, X di sini itu adik-adik ganti dengan 1 per X plus 1. Ya, jadi ini 1 per X plus 1 kuadrat, kemudian jangan lupa ditambah 4 yang ini. Ya, lalu sekarang kalau kita balik ya, H bundaran G. Berarti yang dimasukkan adalah GX, dimasukkan ke HX. Nah, HX sama dengan 1 per X plus 1. Berarti H dalam kurung ya GX-nya X kuadrat plus 4. Maka ini akan sama dengan ya X-nya di sini adik-adik ganti dengan X kuadrat plus 4 ya. Jadi 1 per X kuadrat plus 4 plus 1. Nah, ini juga sama. Tidak perlu dikerjakan sampai akhir ya. Yang jelas nanti kalau kita bayangkan yang atas yang ini jelas akan beda dengan yang ini yang di bawah. Maka G bundaran H ini jelas tidak sama dengan H bundaran G. Nah, apa artinya? Artinya di sini tidak berlaku apa? Tidak berlaku sifat komutatif ya. Jadi tidak boleh dibolak-balik. Kalau kita mau mengkomposisikan dua fungsi atau lebih, itu akan hasilnya berbeda kalau dibolak-balik. Nah, karena tidak berlaku sifat komutatif. Ya, oke kita lanjutkan. Nah, berdasarkan eksplorasi 1.5, ternyata ya komposisi fungsi secara umum tidak memenuhi sifat komutatif. Di sini dikatakan secara umum. Ya, karena memang ada beberapa komposisi fungsi yang memenuhi sifat komutatif. Seperti contohnya adalah yang tadi, yang di awal tadi ya. Nah, yang ini. Nah, sebentar. Nah, yang ini kan berlaku sifat komutatif, ya kan? Tetapi setelahnya ini tidak berlaku sifat komutatif. Ya, paham ya? Jadi, dapat kita simpulkan bahwa secara umum, ya deh ya, pada komposisi fungsi itu tidak berlaku sifat komutatif. Nah, di video selanjutnya, ya, masih di eksplorasi 1.5, kita akan mencoba untuk membuktikan kira-kira apakah komposisi fungsi itu berlaku sifat asosiatif ya di video berikutnya. Baik, semoga video ini bermanfaat ya. Sampai ketemu di pembahasan di video berikutnya. Terima kasih.